itu ada video dari Bun Mai yang dulu banget, yang Bun Mai itu mengatakan adanya KDRT begitu. Judulnya itu kompilasi gibah dan fitnah Maya Estianti di saat apa ini? Di saat sudah mempunyai suami. Waduh, ya mengatakan bahwa dia itu memberikan nasihat kepada anaknya, tidak ada istri yang sempurna, pun tidak ada suami yang sempurna. Anybody home? Semua kita disinari oleh kasih dan cinta. Dan buat kalian yang baru saja kesasar atau terdampar di sini, aku si pembisik kartu. Aduh, ini bungaku jangan sampai copot ya. Oke, diselipkan di sini. Nah, jadi Madam Suki ini kebelet atau kepengen banget memprediksi gitu karena pada saat ini ada hal yang membuat aku wow ada apa ini gitu kan. Nah barusan kalian tahu kan itu lagunya siapa. Kita tidak bisa apa ya maksudnya kita pasti harus mengakui kalau karya-karyanya dia ini memang luar biasa dan banyak sekali disukai orang bahkan anak-anak muda sekarang pun ya kan. Jadi ini yang kita sebut legend begitu ya. Nah, jadi eh, baru saja kita melihat ya acara dari Al Ghazali yang begitu mewahnya, begitu memberikan kesan yang terdalam. Kita sih meskipun ya di situ ada kehadiran dari orang ketiga ya. eh Ya akhirnya netizen ini jadi kayak mengungkit-ungkit lagi. Dan itu yang disebut sanksi sosial memang ya. Nah, jadi begini, ada hal yang terbaru terjadi yang mana si Ade ini ya membuat video ya di YouTube-nya dia. Judulnya itu kompilasi gibah dan fitnah Maya Estianti di saat apa ini? Di saat sudah mempunyai suami. Waduh, di saat sudah punya suami. Nah, jadi video ini ya dia buat itu karena ya you know lah ya mungkin dia ingin membela anak-anak dari Mulan Jamila. Atau kita kan waktu itu nggak tahu juga apa yang terjadi. Waktu di acaranya Al aja, si Ade ini mengatakan bahwa dia itu memberikan nasihat kepada anaknya, tidak ada istri yang sempurna, pun tidak ada suami yang sempurna. Wow. Jadi kita itu kayak ngerasa gini, sebenarnya kamu tuh menasihati anakmu atau menasihati dirimu sendiri ya. Nah, jadi terus ini ya Madam Suki juga ngelihat nih ya di akun-akun gosip ya. Sebelum si Ade ini membuat video kompilasi tersebut ya. Ada videonya dari Bunda Mai yang ada di IG-nya di mana dia itu kayak ya namanya juga TikTok atau apalah ya kita juga membuat itu. Tapi di situ dia ada guguk yang lucu yang lagi keluar taringnya atau apa. Kalian lihat sendiri aja lah. Ya. Nah, jadi apakah gara-gara itu kemudian si Ade ini membuat video kompilasi tersebut yang which is dia itu katanya membela dua anaknya Mulan dan ibunya. Ya, berarti ya Mulan itu sendiri ya. Nah, di video tersebut ada pokoknya kalian mesti lihat sendiri ya. Di video Ade tersebut di YouTube-nya itu ada video dari Bun Mai yang dulu banget yang Bun Mai itu mengatakan adanya KDRT begitu. Nah, terus di situ Ade mengatakan fitnah. Oke. Terus ini juga ada dari netizen ya, mungkin beberapa netizen yang mewakili kita ya. Netizen ini mengatakan
Wahai, wahai adik katanya ya, yang namanya KDRT itu bukan fisik saja, tapi psikis dan ekonomi juga. Dengan Anda tidak memberi izin ibu ketemu anaknya, itu juga KDRT secara psikis. Dan ketika Maya keluar dari rumah dengan hanya membawa baju-bajunya, itu juga KDRT secara ekonomi. Untungnya Maya nggak menuntut Gona gini. Nah, kalau menurut kalian bagaimana nih? Ya, pastinya juga keadaan dari Ade atau apa yang pernah terjadi antara Ade dan Bun Mai ini banyak sekali terjadi sama masyarakat Indonesia ya. Mungkin anak-anaknya juga dijauhkan dari ibunya begitu ya. Nah, itu berarti sedang melakukan KDRT secara psikis. Jadi KDRT itu bukan hanya dipukul ya kan, dijambak ya kan, diseret atau diapalah ya, ditampar gitu enggak, tapi ini juga merupakan KDRT. Jadi anak-anak yang korban dari orang tua yang mungkin dipisahkan dari ibunya, kalian juga harus ngerti bahwa ini adalah sebuah KDRT, bentuk dari KDRT. Ya, jadi oke, kita akan melihat di sini bagaimana. Langsung aja ke mana? Langsung aja ke ininya ya, ke prediksi. Oke, yuk kita prediksi. Jadi pertanyaannya Madam Suki, ya. Pertanyaannya Madam Suki. Apakah benar ia sedang membela dua anaknya dari hasil perkawinannya dengan Mulan Jamilah? Begitu ya? Oke, without any further ado, Madam Suki akan meminta izin untuk melihat ya. Alright. Apakah si adik ini memang dia membuat video tersebut atas dasar ingin membela anak-anaknya dari Mulan Jamila. Kita nggak pernah tahu ya apa yang terjadi dengan anak-anaknya Mulan Jamila ini ya, dan juga Mulan Jamila ya, karena kan sebegitu besarnya memang yang apa ya, mereka ini disudutkan, mereka ini dihujat, waduh ngeri ya. Nah, tapi itulah yang terjadi. eh, Itulah bentuk dari apa ya namanya ya, ya hukuman sosial itu ya. Jadi kita juga nggak bisa, ya gimana ya, kalaupun kita sendiri misalkan nggak kepengen menghujat atau kita cuman diem aja, tapi orang lain kan kita nggak bisa untuk melarang mereka, kita nggak bisa membungkam mereka, benar nggak sih? Oke ya, coba apakah video tersebut memang dibuat Ade untuk membela anak-anak dari Mulan Jamila dan Mulan Jamila sendiri? Iya. 8 koin. 8 koin ini adalah sebuah masalah yang sudah lama, terlalu lama ya, dipendam. Bahkan sudah 8 tahun yang lalu. Intinya ini udah lama banget ya. Jadi ini bisa jadi pikiran alam bawah sadarnya si Ade ya. Ada perasaan yang apa ya, yang maksudnya yang memang dirasakan yang belum tuntas ya. Oke. Di sini Three of Swords, ada gangguan emosional. Ya, gangguan emosional yang dia rasakan juga kepada anak-anaknya juga merasakan, dan terutama Mulan Jamila, ya. Dan yang ketiga adalah Six of Wands. Oke, kita ini ya berdasarkan kartunya, berdasarkan kartu tarot. Ingat ya, kartu tarot adalah kartu energi ya. Pikiran manusia itu adalah energi. Perasaan manusia itu adalah sinyal transmisi. Emosi adalah hasil dari pikiran. Oke? Nah, sekarang paham ya? Jadi nggak ada namanya klinik-klinik atau nggak ada namanya musrik-musrikan. Nggak ada. Oke. Ini masalah yang sudah lama terjadi, dan ini antara Ade dan Bun Mai ini memang masih ada gejolak satu sama lain. Ya, masih ada perasaan yang
tidak bisa dijelaskan. Intinya ini masalah yang mereka ini tidak bisa untuk menyelesaikan sampai hari ini. Oke? Nah, di sini ada kartu Three of Swords. Ini melambangkan tadi sudah aku baca. Em, ada ini ya, ada tukang. Sebentar, supaya kalian mendengar lebih bagus. Oke, di sini ya. Oke. Jadi di sini ada gangguan emosional. Gangguan emosional ini dirasakan oleh Ade, Mulan Jamila, dan anak-anaknya. Sekarang ini Safia udah gede ya, dan dia pun menerima eh, gangguan emosional ini gede banget loh, ya. Dan di kartu yang ketiga ini memang iya, si Ade ini ingin berusaha untuk melindungi anak-anak dari Mulan Jamila yang terus disudutkan dan dihujat. Ya, pun si Mulan Jamila. Jadi dia ini memang seperti pasang badan sih ya. Pasang badan Ade ini. Oke, ini baru saja ya, dan Madam Suki ngelihat, waduh ada apa lagi ini. Nah, di perkawinannya Al itu, kita kan melihat ya, si Ade itu mengatakan bahwa tidak ada istri yang sempurna, pun tidak ada suami yang sempurna. Itu dia memberikan nasihat kepada anaknya, which is itu kita ngerasa dia sedang menasehati dirinya sendiri, right? Nah, di situ Al juga mengatakan bahwa oh ya, si Ade mengatakan saya dan Mulan Jamila akan keluar angkat kaki dari sini kalau misalkan si Al itu tinggal di rumah ini. Tapi Al sangat bagus ya, Madam Suki sangat appreciate banget dengan apa yang dikatakan Al bahwa dia ingin kontrak dulu saja. Nah, netizen pun mengatakan, aduh pesta gede-gedean, ini itu ya. Terus dia pesta gede-gedean, ujung-ujungnya ngontrak ya. Ngontrak kita sama ngontraknya si Al beda kali ya. Harus kalian ketahui bahwa Al ini anak pertama. Al ini sifatnya atau karakternya tidak sama dengan kedua adiknya. Di mana Al mengatakan bahwa saya setelah ini saya kontrak aja. Itu adalah tolakan halus kepada bapaknya. Kalau kalian lihat, perhatikan bapaknya itu mukanya berubah di situ. Ya, muka bapaknya berubah. Nah, si L sendiri mengatakan enggak, mentahannya aja. Dia lebih realistis ya, lebih realistis dan lebih bisa untuk mengatakan apa yang dia mau ya. Kalau si Dul nanti aku kalau nikah di masjid aja katanya. Nah ya, tiga anak ini berbeda, tentu saja karakternya berbeda. Kalau kalian perhatikan di acara itu Al mengajak ibunya berdansa. Itu adalah cara dia untuk untuk meratukan ibunya. Ya, nah jadi tiga anak ini mempunyai cara masing-masing. Kenapa Al mau dirayakan sampai segede-gede itu ya karena dia anak pertama dan tidak bisa dia menolak. Tapi dia menolak ketika bapaknya mengatakan nanti ya kalau Al tinggal di sini saya dan Mulan Jamila akan angkat kaki dari rumah ini. Tapi Al menolak. Itu cara dia menolak. Oke? Nah, jadi kita lihat lagi yuk. Ada kan suaranya ya? Oke. Terus apa lagi nih? Apakah di video itu dibuat karena ya apakah video AD tersebut dibuat karena dia melihat atau merasa merasa kemarahannya itu bangkit karena video baru dari Bunda Maya Estianty. Kita lihat ya. Kalian mesti lihat sendiri aja ya. Video yang mana Madam Suki udah. Pokoknya pas video Bun Mai sama Guguk. Ya, Guguknya lucu ngeluarin taringnya gitu ya. Nah, apa karena video tersebut dia terpancing emosinya. Ya. Di sini dikatakan enggak sih. Karena padukan netizen ini kan terlalu kritis ya. Jadi kalau dikatakan, walaupun di sini ada Seven of Wands, kartu ini sangat positif ya.
bisa saja terjadi, tapi bukan ini, bukan. Video itu tidak memancing dia, bukan satu-satunya yang memancing adik ini untuk membuat video kompilasi, bukan. Ya, ada masalah lain. Nah, coba kalian tahu nggak masalah apa itu? Tapi Madam Suki pengen tahu masalah apa ya yang membuat si adik ini akhirnya membuat video tersebut di YouTube-nya. Coba masalah apa ya? Atau hal apa? Mau keluar ya? Oke. Oh, rupanya. Ulala bebe. Oke, ini adalah prediksi ya dan disclaimer ya. Nah, jadi begini. Sepertinya ada sebuah hal yang terjadi sejak perkawinan Al digelar dan selesai. Ya, bara itu muncul lagi dan terbakarlah rumah tersebut. Maksudnya rumah tersebut terbakar situasinya, bukan rumahnya, situasinya. Ya, apalagi kalian lihat nggak apa tatapannya? Bagaimana raut wajahnya Mulan ketika Ade mengatakan, begini ya kan? Apa yang ada bisik-bisik itu, terus udah gitu dia bilang juga tidak ada istri yang sempurna, tidak ada suami yang sempurna. Udahlah, pokoknya nanti ini akan yang baik itu yang pertama atau apalah itu ya. Kita juga kaget loh mendengarkannya. Ya. Dan di situ wajah Mulan Jamila langsung berubah. Apa yang terjadi? Terbakar. Terbakar dalam arti setelah acara Al itu ada banyak sekali pertengkaran. Kemarahan, pertengkaran. Ya. Dan di sini semakin panas, sepangit panas dan semakin panas. Dan di sini kalian lihat ada seorang wanita yang membawa barang-barangnya. Kira-kira apa? Apakah si wanita ini mengatakan kepada suaminya, ya, kalau aku dalam posisi seperti ini terus, dan aku selalu disalahkan, dan aku selalu dihujat, dan aku selalu ini dan selalu itu dan selalu salah, aku akan pergi dari rumah ini. Aku akan pergi membawa semuanya dan juga anak-anakku. Itulah yang membuat dia akhirnya harus membuat video kompilasi itu. Jadi ini sepertinya akan panjang ya, karena kok tiba-tiba dia membuat video kompilasi ini, dia untuk sebuah pembelaan ya, karena dua anaknya ini selalu dihujat dan istri tercintanya ini selalu dihujat, makanya dia membuat video ini. Tapi kan ini kan kita tahu ya, Bunda Maya sudah punya suami dan 3 jagoannya. Apakah 3 jagoannya ini akan membela bundanya kali ini? Madam Sugi akan lihat. Wow. Queen of Wands. Oke. Ada 4 kartu yang aku akan bacakan. Tapi sebelumnya Madam Sugi mau pakai ini dulu ya. Ini adalah minyak muda ya. Jadi minyak muda ini dipakai di wajah. Madam Sugi sudah cantik ya, sudah pakai makeup sedikit ya. Tapi dikasihkan di sini. Jadi memang minyak ini kalau mau dipakai setelah mandi, mau tidur atau mau pergi, mau pakai sunblock itu bagus banget karena memang tidak memakai bahan-bahan kimia. Ya. Jadi kita di dunia di era yang sekarang ini kita harus banyak menghindari bahan-bahan kimia ya. Madam Suki aja kalau mandi
pakai sabun aja itu sabunnya milih ya yang natural. Kadang juga nggak pakai sabun karena nggak bau gitu loh, ya nggak bau ngapain gitu, kita nggak bau gitu. Jadi kimia itu pun akan merusak jaringan kulit kita, ya. Makanya minyak ini dibuat untuk supaya apa tuh namanya, kerut-kerut di wajah kita itu memudar, ya. Terus semakin awet muda meskipun udah getting old. Oke. Terus pokoknya ini meremajakan kulit dan membuat kulit kita glowing. Oke, minyak muda ini kalian pesen aja, DM aja. Terus kalau kalian mau konsultasi sama Namsuki silakan aja DM dan hubungi 082222902369. Tapi Madam Suki masih punya satu produk lagi namanya Kalanamak. Kalanamak ini adalah sebuah garam hitam dari Thailand. Mungkin kalian bisa beli garam dimanapun. Garam hitam bisa kalian beli dimanapun. Tapi energi dari garam ini yang luar biasa. Karena itu adalah energi Madam Suki. Jadi bisa ngobatin orang yang kesurupan, yang rumah mau dijual, ya kan? Terus misalkan dagangan atau bisnis diganggu orang atau hal-hal seperti itulah ya, yang pokoknya ada di ranah-ranah spiritual begitu. Terus orang yang sakitnya nggak jelas begitu ya, jadi kalian mesti tanya garam tersebut ya. Jadi kalau kalian mau mendapatkannya harus dengan apa ya, harga mahar. Setiap orang berbeda dan cara penggunaannya pun berbeda. Oke? Nah, kita lanjutkan. Apakah 3 orang anaknya tersebut, 3 jagoannya akan bereaksi dengan video ayahnya? Jawabannya iya. Ya, jawabannya iya. Anak yang pertama dia sangat kecewa, ya kan? Kecewanya kenapa? Ya, karena kan ini baru saja acaranya dia gitu loh, baru aja gitu loh. Kenapa sih kok nggak bisa menahan diri untuk apa ya? Ngapain harus harus ini api ini udah padam di permukaan. Namanya api dalam sekam itu angetnya di dalam ya. Nah, jadi panasnya itu tidak keluar. Nah, ini muncul. Jadi anaknya yang pertama itu kecewa ya sama papanya, sama ayahnya. Sangat kecewa. Karena ini baru saja acara dia gitu loh. Ya. Nah, kalau anaknya yang kedua ini sepertinya dia lebih tegas ya. Nah, dikatakan di sini Ade mengatakan bahwa L ini orangnya boring, garing katanya gitu. Persis ibunya. Nah, kalau kita lihat sosoknya Bun Mai itu orangnya tegas. Ya, orangnya ceplas-ceplos dan apa adanya dan tegas. Nah, ini yang dimiliki oleh L. Jadi sepertinya dia ini akan menegur bapaknya nih, sepertinya. Atau mungkin dia akan keluar dari rumah bapaknya. Bisa jadi ya ini. Karena dari ketiga anaknya ini ya, kalian mungkin tahu ya videonya yang waktu anak-anak masih kecil itu ya kan. Di situ ditanyain sama Kak Seto ya kan. Nah, ini kembali ke tahun lalu, zaman dulu. Anak-anaknya ini kan ditanyain kan, kamu mau ikut siapa katanya. Mau ikut ayah. Kenapa ikut ayah? Kalian perhatikan, ketiga anak itu jawabannya sama. Seperti membaca skrip. Seperti kayak, ya udah ini skripnya kayak gini. Karena ayah itu suka bercerita tentang sejarah. Ayah itu baik. Ayah itu nggak pernah maksa belajar. Nggak seperti bunda. Terus ya santailah gitu. Dan ketiga-tiganya jawabannya sama, 3 anak itu. Jadi jelas di situ kayak dikasih skrip. Ya, dikasih skrip. Udah, pokoknya kalau ditanya tentang ayah, ini ayahmu dan kamu ikut ayah, tidak ikut bunda. Padahal hak asuhnya jatuh ke ibunya pada waktu itu. Ya, jadi buat anak-anak yang lain juga kalau misalkan mereka melakukan hal yang sama, barangkali ya seperti itu kondisinya, iya kan? Jadi ada yang setir gitu ya. Terus
Di sini sepertinya, ini kan dari ketiga anaknya ini, semuanya kan ikut bapaknya. Pada saat anaknya yang terakhir ini ada kecelakaan sampai hampir meninggal, ya kan? Sampai hampir meninggal itu dikatakan Bunmai sendiri, ya kan? Mungkin itulah di mana adik ini akhirnya tidak mengeraskan hati, ya. Karena akhirnya dia berpikir kalau iya kalau seandainya Tuhan mengambil anakku ini bagaimana? Akhirnya si anak yang terakhir ini ikut bundanya. Udah lepas ya, lepas. Nah, kakak yang pertama kan sudah menikah. Nah, apakah anaknya yang nomor 2 ini bakalan angkat kaki dari rumah bapaknya? Sepertinya iya. Oke lah ya. Terus bagaimanakah reaksi dari suami Bunmai ketika istrinya disenggol-senggol? Nah, biarkan itu menjadi video berikutnya. Jadi apa pertanyaan kalian silahkan digelontorkan di bawah atau diberikan di bawah komentar ya. Pertanyaan kalian apa? Nah, jadi memang ada pepatah ya. Orang yang paling, bukan pepatah ya, kata bijak lah. Orang yang paling tidak bisa dinasehati itu adalah orang yang merasa. Ada dua hal, ada dua orang ya. Merasa. Merasa apa? Orang yang tidak bisa dinasehati itu adalah orang yang merasa. Merasa apa? Merasa tidak bersalah. Ya. Satunya lagi ya merasa benar. Ya. Kalau kita lihat dua pasangan ini ya, seperti kata orang Jawa tuh tombol ketemu tutup ya. Tombol ketemu tutup. Ya, merasa tidak bersalah. Makanya ya sampai sekarang kalau misalkan Bunmai masih belum bisa untuk memaafkan ya karena belum ada pengakuan. Pengakuan itu apa ya? Dibutuhkan ya untuk meminta maaf. Saya bersalah. Kenapa kamu bersalah? Apa kesalahanmu? Kesalahan saya ini. Ketika disebutkan, berarti orang yang memberikan maaf itu ya sudah. Berarti kamu sudah tahu. Dan sudah. Jadi sudah nggak ada lagi karena itu sudah berlalu. Gitu ya. Nah seperti tadi. Jadi di dunia ini ada dua orang yang sulit dinasehati. Merasa tidak bersalah dan merasa benar. Seperti juga kita tidak bisa memaksa kepada lalat bahwa lalat itu lihat ada bunga. Bunga itu harum banget. Bunga itu sangat indah. Lalat nggak mau, nggak percaya. Kenapa? Ya sulit meyakinkan lalat. Paham ya? Oke, mudah-mudahan prediksi ini bisa membuat kita merenung ya kan, supaya kita menjadi orang yang tidak gampang menyakiti orang lain, supaya dalam kehidupan ini kenapa sih, apa sih, dan kenapa kita mesti kemelekatan atau kenapa kita mesti harus merasa paling benar kalau memang kita salah, karena gak ada orang yang sempurna ya. Oke, siapa ini? Mbak Emi, saya lebih respect sama Tora Sudiro dan Mika Amalia yang mengakui mereka dulu selingkuh. Iya, makanya itu. Itu yang diminta oleh Bunmai. Ya, Bunmai itu hanya menginginkan. Ya udah kalau memang salah apa gitu loh ya. Jadi nanti kita sambung lagi ya karena masih banyak lagi yang harus kita prediksi waktunya. Mungkin perasaan anaknya Mulan yang dibully, perasaannya Mulan sendiri bagaimana, perasaan Ahmad Dhani anaknya dibully bagaimana. Oke, finally begitu aja. Send love and light. Salam Madam Suki di Thailand. Salam cahaya. Video ini tidak bermaksud apa-apa dan kita hanya belajar dari sebuah kisah atau perjalanan dari orang-orang besar di sekitar kita. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang yang rendah hati, yang mau mengakui bila mana kita salah dan kita menjadi orang yang tidak menyakiti satu sama lain. Itu saja. Finally begitu aja. Send love and light. Selamat masuk di Thailand. Salam cahaya. I love you all. Bye bye.